pindah jam tayang gitu kan. Nah, untuk mulai ibadah kita pada malam hari ini, aku ajak teman-teman buat bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami telah melewati sepanjang hari ini Tuhan dengan luar biasa, itu semua karena penyertaan dari Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami, memperlancar jalannya ibadah Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan setiap hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga yang tajam Tuhan untuk kami mendengar Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sungguh hidup kami untuk memuliakan Engkau. Dan hanya kepadamulah kemuliaan selama-lamanya. Kami bersyukur sore hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh duduk di kaki-Mu. Untuk kami mendengarkan Kau berfirman. Karena suatu kesempatan yang luar biasa. Kau mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Yang akan kami dengarkan. Berbicara bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengambil alih. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Firman itu sampai kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Membebaskan kami. Menguatkan kami. Memperbaharui kami Tuhan. Menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Terpuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom sahabat muda. Anak-anak teen dan anak youth dimanapun kalian berada. Yang ada di rumah, tidak terasa sudah hampir 9 bulan. Kita mengalami pandemi ini. Dan tentu kita banyak di rumah. Tapi satu kesempatan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang punya rencana dan maksud bagi gereja Tuhan. Termasuk bagi kaum muda yang ada di gereja Tuhan di GKKD dimanapun berada. Saat yang indah kalau kita punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang menuntun jalan-jalan kita menjadi jalan-jalan yang lurus. Jalan-jalan yang sempurna sesuai dengan maksud Tuhan tergenapi dalam hidup setiap kita. Kalau hari-hari ini banyak orang-orang sedang mencari kebahagiaan, sedang mencari makna hidup. Mungkin sedang mencari sesuatu apa arti hidup dalam kehidupan mereka. Pada satu titik mereka akan menemukan kebuntuan. Dan pada satu titik mereka tidak menemukan kebahagiaan itu dan tujuan hidup sesungguhnya. Kecuali kalau mereka menemukan Kristus Yesus dalam hidupnya. Di sanalah seseorang menemukan kebahagiaan sejati. Dan arti hidup yang sejati. Kesempatan sore hari ini saya mengajak kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari kitab Galatia yang kelima. Ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13 dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan sore hari ini ingin menyatakan kepada kita bagaimana di dalam Tuhan kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Kita mengalami arti hidup yang sejati. Itu sebabnya Allah memanggil kita untuk mengalami bagaimana berkat, bagaimana kemerdekaan, bagaimana arti hidup itu kita pahami sebagai anak-anak muda kita. Kitab Galatia 5 ayat yang ke-13 tadi jelas mengatakan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Itu sebabnya tema sore hari ini adalah panggilan sebagai umat Tuhan. Kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh mengalami kehidupan yang bahagia, bagaimana kita boleh mengalami arti hidup yang sesungguhnya. Kalau kita tahu panggilan hidup kita. Bagaimana panggilan hidup orang percaya, termasuk panggilan anak-anak muda. Ada 3 hal yang kita renungkan dari ayat-ayat ini tadi. Dikatakan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Wah, luar biasa. Karena banyak orang hari-hari ini mengalami tekanan, mengalami kehidupan yang tidak tahu tujuan arah hidup mereka. Ketika pada satu titik pencapaian mungkin puncak dari kehidupan prestasi ataupun karir mereka. Tapi mereka toh tidak menemukan yang namanya hidup merdeka, hidup bahagia, hidup yang sudah sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Itu sebabnya banyak orang akhirnya mereka putus asa. Banyak orang akhirnya mengalami kehidupan yang mengambil tindakan-tindakan yang
tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini ada 3, bagaimana sebenarnya sikap kita, panggilan sebagai orang yang percaya. Yang pertama, sadarilah bahwa kita telah merdeka. Saya bilang tadi, sadarilah. Jadi ternyata banyak umat Tuhan hidup terus di dalam kehidupan yang tidak merdeka. Karena mereka walaupun mereka sudah percaya pada Yesus, mereka mengalami terus ada yang disebut dengan bagaimana mereka terus ada tuduhan-tuduhan atau mereka melakukan kegiatan ibadah ataupun pelayanan mereka dengan tanpa pemahaman bahwa mereka mengalami di sana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka melakukan ibadah ataupun melakukan aktivitas pelayanan mereka, mereka hanya sekedar karena tugas atau karena kewajiban, karena aturan. Tapi dikatakan di sini, kamu telah merdeka. Peristiwa Yesus mati di kayu salib adalah peristiwa bagaimana Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa, memerdekakan kita dari perbudakan, memerdekakan kita dari kutuk, bahkan memerdekakan kita dari segala sakit penyakit dan segala kehidupan yang tidak berarti. Tuhan menyatakan bahwa Yesus di di Galatia 5 ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Saudara, kuk perhambaan adalah segala macam hal yang mengikat banyak orang-orang percaya termasuk anak-anak muda. Walaupun mereka sudah percaya pada Yesus, menerima Yesus, mengalami kehidupan baru, tapi masih di dalam kuk perhambaan. Seperti di kitab di Galatia, bagaimana Rasul Paulus menegur umat Tuhan di Galatia. Mereka tidak yakin bahwa kematian Kristus cukup bagi mereka. Sehingga mereka masih terus inginkan bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan agama dengan tata cara perjanjian hukum Taurat. Mereka dikatakan melakukan yang namanya persunatan. Sehingga di sana mereka terikat. Sehingga mereka melakukan ritual ataupun kegiatan mereka hanya karena aturan-aturan. Saya mengajak setiap kita kaum muda. Ternyata Tuhan telah memerdekakan kita. Dan kehidupan kita bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang luar biasa. Allah telah menyelamatkan kita, Allah telah memerdekakan kita. Bahkan dikatakan bahwa hidup kekristenan kita adalah hidup yang bebas dengan Bapa kita. Dialah Allah yang selalu bersama dengan kita. Dalam kita melakukan ibadah kita, dalam melakukan pelayanan kita. Bahwa Allah yang sudah melayakkan kita menjadikan kita anak-anak Tuhan. Dan kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengalami pembebasan yang dari Tuhan. Dan dikatakan kehidupan kita sekarang kehidupan yang baru. Kita dibaharui, kita diingatkan bahwa sesungguhnya bahwa Tuhan sekarang telah ada dengan kita menjalin hubungan dengan kita ibarat bapa dan anak. Sehingga kita disebut adalah anak-anak Tuhan. Kita dikatakan orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah merdeka. Jangan lagi kita dibutakan oleh pengajaran-pengajaran bahwa kita harus berbuat ini. Kata firman Tuhan. Segala kebaikan manusia itu sama saja dengan kain yang kotor di hadapan Tuhan. Tapi cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Dengan kematian dan darah yang tercurah. Itu selesai segala dosa kita. Selesai segala hal yang kita butuhkan. Bahwa dia sudah selesaikan di kayu salib. Segala kekhawatiran, segala masa depan, sakit penyakit, ikatan dosa. Selesai di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan di sana. Kamu sudah merdeka. Jadi kita harus memahami bahwa di dalam Kristus kita sudah merdeka. Yang kedua pelajaran bagi kita. Kalaupun kita sudah merdeka dikatakan jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk kamu berbuat dosa. Jadi panggilan sebagai orang percaya adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita sudah merdeka, bukan berarti dengan seenaknya kita katakan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pemurah,
Kita bisa saja berbuat dosa lalu besok minta ampun kepada Tuhan. Tapi jangan kita gunakan kemerdekaan itu untuk kita main-main dengan hidup kita. Tapi panggilan sebagai orang percaya, setelah kita menerima kasih karunia Tuhan yang sudah memerdekakan kita, sekarang status kita adalah anak Tuhan. Sekarang bagian kita adalah hidup bagi Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-1 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, hari-hari ini kaum muda, tentu banyak hal yang membuat kita bisa saja untuk melenceng dari rencana Tuhan yang semula. Tapi katakan di sini bahwa demi kemurahan Allah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kemerdekaan dari Tuhan, kita sudah dijadikan orang yang merdeka, orang yang benar, sudah selayaknya tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Di Mazmur dikatakan, bagaimanakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kelakuan kita, hari-hari kita, untuk kita bisa jaga dengan benar, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak muda, engkau punya pergaulan, mungkin engkau punya teman, engkau sedang mencari teman hidup. Firman Tuhan katakan, engkau harus berpasangan dengan orang yang sepadan denganmu. Kalau tidak sesuai dengan firman, tentu itu salah. Sebagai orang muda, dikatakan kau harus belajar dengan baik. Firman Tuhan katakan, jadilah teladan. Termasuk di dalam engkau belajar, bagaimana engkau mau menggunakan waktu-waktumu untuk belajar dan menghasilkan prestasi yang baik. Kalau engkau tidak menjadi teladan, tidak sesuai firman, berarti itu salah. Ketika engkau berpikir, mungkin engkau berpikir seperti engkau pikirkan, seperti pikiranmu. Tapi firman Tuhan katakan, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang patut didengar, pikirkanlah semuanya itu. Berarti kalau kita tidak berpikir sedemikian rupa, kita tidak menjaga perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Segala macam hal, bagaimana kita menggunakan waktu kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merdeka, kita tidak terikat lagi dengan sesuatu yang disebut dunia ini, yang menjadi kesenangan dunia ini. Kalau saudara 24 jam kita ada di rumah, pegang gadget kita. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan waktu kita? Kalau firman Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita tidak sesuai firman, tentu itu kita tidak menjaga perilaku kita yang bersih. Segala macam hidup kita, karena dikatakan hidup itu adalah ibadah kita. Jadi sepanjang hidup kita setiap hari, itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu, mari saya mengajak kaum muda dimanapun kau berada. Ketika engkau paham dirimu sudah merdeka, maka engkau akan sungguh-sungguh mempersembahkan hidupmu, melakukan apa kata firman Tuhan. Engkau menyatakan bahwa di dalam dirimu ada kebenaran dan engkau pancarkan kebenaran dan Kristus tertulis dan tersirat lewat hidupmu. Itulah disebut bahwa kita dipanggil walaupun kita sudah merdeka, tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Sebaliknya, di poin yang ketiga catatan saya, bahwa panggilan kita bukan hanya kita hidup untuk diri sendiri, tapi di ayat Galatia 5 ayat 13 ini dikatakan, melainkan engkau melayani seorang satu dengan yang lain. Jadi panggilan kita yang ketiga adalah kita ditentukan Tuhan bukan hanya membangun diri kita sendiri, tapi kita ditentukan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang-orang di sekitar kita, untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah panggilan setiap orang yang percaya, saudara dan saya.
Itu adalah panggilan yang mulia. Di firman Tuhan katakan, kalau engkau menjadi besar, hendaklah kamu jadi pelayan. Sama seperti Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sungguh suatu arti hidup yang luhur. Ketika hidup kita bermakna bagi orang lain. Ketika kita punya maksud mulia itu tergenapi bagi hidup kita. Allah terceritakan lewat hidup kita. Orang lain boleh melihat bahwa Kristus nyata dalam hidup kita. Tapi ketahuilah ketika engkau hidup di dalam panggilan melayani, engkau tidak akan dirugikan. Bahkan sebaliknya engkau akan menemukan makna hidupmu. Itu sebabnya akhir-akhir ini bukan hanya manusia biasa, mungkin manusia awam sama seperti kita. Pesohor-pesohor, saya banyak lihat ya di YouTube, di mana banyak pesohor-pesohor, artis-artis. Ketika mereka mungkin selama ini bangga dengan prestasi mereka, bangga dengan pencapaian mereka, tapi pada satu titik mereka tidak menemukan kebahagiaan, sukacita sejati. Sampai akhirnya mereka mencari-cari di mana kebahagiaan yang sejati. Ketika mereka mengenal Kristus dan mengalami kasih Kristus. Dan hidup mereka bagi orang lain. Di sanalah mereka menemukan arti hidup mereka yang sesungguhnya. Wow, kalau mereka yang tersohor aja punya pemahaman seperti itu. Apalagi saudara dan saya, setiap kita. Karena itulah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Bahwa kita dipanggil, yang pertama kita dipanggil untuk merdeka. Wow, saya sangat bersyukur sehingga hari-hari ini kita bebas. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu tuduhan-tuduhan dalam diri kita. Allah dikatakan engkau sudah dimerdekakan. Engkau sekarang menjadi anak Tuhan. Engkau sudah memiliki hidup kekal. Engkau sudah bebas dari dosa dan ikatan. Yang kedua, karena engkau sudah merdeka, jangan pakai kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Dan kalau hidup kita sesuai dengan apa kata firman, hidup kita mengalami kepuasan dalam Tuhan. Hidup kita mengalami arti hidup yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, bukan hanya itu saja, tapi kita dipanggil untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Temanmu, saudaramu, tetanggamu, siapapun yang bertemu dengan engkau, itu adalah ladang pelayananmu. Itu adalah bagian hidupmu. Dan ketahuilah, firman Tuhan katakan ketika engkau mencari kerajaannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Wow, luar biasa berkat Tuhan. Itulah menjadi pelagangan kita sebagai kaum muda dimanapun kau dan saya berada. Ingatlah dan sadarilah panggilan kita adalah panggilan yang mulia. Tuhan memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Mengingatkan kami sore hari ini bahwa kami telah merdeka di dalam Kristus. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bukanlah orang-orang yang baik. Bahkan kami adalah yang selayaknya ada di hukuman kekal itu. Tapi kau gantikan dosa kami, kau gantikan pelanggaran kami, kau gantikan setiap hal yang harus kami tanggung. Tapi di kayu salib engkau telah selesaikan. Telah terjadi pertukaran dan hanya engkau yang bisa selesaikan itu. Dan kami mengenal kasih yang tanpa batas itu Tuhan. Kami semua mengalaminya. Kami beroleh kasih karunia di dalam engkau. Dan firman-Mu katakan itu cukup kasih karuniamu bagi kami. Sehingga kami semua menjadi anak-anak Tuhan, bahkan menjadi biji mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mampukan kami hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam dosa. Dan Kau mampukan kami setiap kaum muda dimanapun berada hari-hari ini. Mungkin sedang berjuang di dalam dosa, di dalam daging mereka, di dalam kebiasaan mereka, di dalam hal yang mengikat mereka.
Tapi firman Tuhan katakan sore hari ini, dengan apakah kami orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau mengambil kebenaran firman Tuhan bagi hidup kami. Jadikan kami orang-orang, anak-anak muda yang mencintai firman, yang melakukan firman, yang melakukan firman. Kesukaan kami adalah firman setiap hari. Jadikan kami orang-orang yang mencari Tuhan. Sehingga kemampuan daripada Tuhan menjadikan kami mampu melawan godaan, mampu hidup kudus, mampu Tuhan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan panggilan yang mulia bagi kami. Kami menjadi rekan sekerja-Mu. Kalau Tuhan sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu, Kau sudah melayani orang-orang yang terhilang. Kau sudah melayani dan menyatakan mujizat di tengah-tengah banyak orang pada saat itu. Inilah waktunya bagi kami menjadi estafet daripadamu untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di muka bumi di akhir zaman ini. Sebagai orang muda siapapun kami dilayakkan, dimampukan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan atas bumi ini. Karena kemampuan daripada Tuhan memampukan kami lewat talenta kami, lewat hati kami yang dipersembahkan, lewat seluruh hidup kami menyuarakan berita baik. Kami menyatakan bahwa di dalam Engkau ada kelepasan, ada jalan keluar dari setiap problema, ada masa depan yang pasti di dalam Kristus, ada sukacita sejati di dalam Kristus. Bahkan ada arti hidup yang sesungguhnya dalam Kristus. Ada kebahagiaan yang sesungguhnya dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap anak-anak muda, taruhlah tanganmu di dadamu. Katakan, aku mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami yakin percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, maka segala sesuatunya Kau akan tambahkan bagi kami. Yang memberkati masa muda kami, memberkati masa depan kami, memberkati pekerjaan, studi kami, keluarga kami, apapun yang sedang kami doakan hari-hari ini Tuhan. Pembelaan Tuhan ada bagi setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu hidup dalam merdeka dalam Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Anak Tuhan itu tinggal di dalam rumahnya. Jadi apapun yang menjadi hak milik Bapa itu pun juga menjadi hak milik kita. Sampai jumpa di ibadah Midweek selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa.